Nah, kita akan belajar setelah itu tentang bagian-bagian otak itu apa saja gitu ya. Nah, tadi kan kita sudah belajar misalnya otak cerebrum, otak cerebellum hanya mengenal gitu ya, belum banyak. Nah, sekarang kita melihat ya bahwa otak manusia itu mengalami evolusi atau yang disebut mengalami perkembangan. Nah, perkembangan otak itu dimulai dari apa saja gitu ya. Jadi otak kita itu terus berkembang ya, berkembang dari dia lahir sampai sekarang pun otak itu terus berkembang gitu karena ya terdiri dari sel dan sel itu ada yang mati setiap hari dan juga ada yang hidup, ada yang baru setiap hari. Nah, pertama-tama perkembangan evolusi otak itu dari perspektif evolusi ya, itu ketika di janin itu yang dimulai itu spinal cord-nya, tulang belakang, bagian sumsum tulang belakang sama medula. Kalau kita melihat di sini, nah ini ya bagian batang otak ini sama medula. Medula ini bagian berarti yang pertama dibuat itu adalah bagian batang otak, bagian paling bawah gitu ya. Nah, lalu itu yang paling primitif dan ini disebut dengan elementary brain gitu ya, otak masih kanak-kanak gitu kan. Dan ya disebut juga dengan ya otak yang bagian mekanisme pertahanan diri gitu. Nah, ini yang pertama dibentuk gitu sebelum nanti bagian lain. Jadi dari plasenta ibu itu kan usus dulu tuh yang kebentuk, usus baru nanti ke kepala. Nah, itu yang dibentuk dari yang ke kepala itu sel itu bagian spinal cord-nya sama medulanya ya. Baru nanti setelah dari situ udah spinal cord-nya udah terbentuk, medula udah terbentuk gitu kan. Berlahan itu ya berkembang ke otak bagian tengah. Otak bagian tengah itu kemana gitu ya, ke cerebellum. Cerebellum. Nah, kalau kita melihat, nah di atas brainstem itu, medula itu ada namanya cerebellum yang kayak kacang walnut itu ya bentuknya gitu ya. Makanya ya kalau orang kan sering bilang nih kacang, ada almond, ada walnut itu ya itu untuk otak sangat baik gitu ya karena kalau dilihat secara fisiologi mirip ya gitu. Atau ya makanan lainnya yang buah-buahan juga ya sangat kuat untuk otak. Nah, lalu perkembangannya itu dari medula, batang otak, brainstem itu ke cerebellum dan cerebellum ini disebut dengan mammalian brain gitu. Otak manusia gitu yang lebih kompleks dari sebelumnya. Tapi disebut mammalian karena belum 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 utuh gitu. Dan ini yang disebut fase ya otak manusia itu ya mirip dengan otak binatang hewan mamalia gitu ya. Kayak mungkin monyet gitu ya. Kayak mungkin ya gajah gitu ya. Belum sempurna perkembangannya. Makanya disebut mammalian brain gitu. Jadi ya kita nggak mungkin pada tahap yang cuma sampai di sini otak manusia ada yang lebih kompleks lagi, tetapi hewan mamalia itu ya berhentinya perkembangan otaknya ya sampai di cerebellum ini gitu, berhentinya perkembangan mereka gitu. Untuk sampai cerebrum nggak bisa gitu karena ya Tuhan ciptakan sampai situ, makanya ya binatang itu ya nggak bisa berpikir kayak manusia secara kompleks, berlogika atau ya berkomunikasi, berkoordinasi seperti manusia nggak bisa gitu ya. Nah, mereka hanya sampai di cerebellum, di pusat keseimbangan. Nah dari sini, dari cerebellum ini berevolusi lagi, lebih kompleks lagi, itu ke cerebrum. Nah, inilah yang perkembangan yang paling kompleks ke cerebrum ini yang volume otaknya lebih besar ini ukurannya. Dan dia di sini dikatakan sebagai ya pusat komunikasi, pusat kesadaran, pusat belajar, pusat sosial, cara kita berperilaku dan berorganisasi. Nah, ini adalah bagian di cerebrum dan seperti ini yang berkomunikasi, kesadaran, belajar, social behavior itu nggak ada pada jenis animal atau hewan gitu ya. Karena mereka ada punya otak tapi nggak sekompleks kita gitu, manusia. Neuronnya juga nggak sekompleks kita banyaknya gini kan. Dan disinilah kita melihat bahwa otak itu mengalami evolusi dan
ya ketika bayi gitu ya, itu otaknya masih belum padat gitu ya, belum, makanya nggak boleh bagian tengah itu ditekan gitu. Dan itu apanya, pulsnya itu masih lebih kencang gitu, lebih kencang dari orang dewasa gitu. Kalau misalnya hewannya yang lebih kecil otaknya itu, makanya itu pulsnya juga jauh lebih kencang gitu. Saya pernah baca binatang apa itu ya, itu pulsnya per menit itu bisa ribuan, karena ya otaknya sangat kecil gitu pulsnya. Lalu ya pada kanak-kanak, pada bayi gitu yang baru lahir itu pulsnya itu lebih kencang dari ya otak orang dewasa. Nah sekarang kita ya pulsnya nggak terlalu kencang lagi gitu ya, karena udah sempurna atau udah selesai proses proses itunya gitu. Tapi pada anak-anak itu puls otak itu kan berasa di bagian ininya. Kalau kadang ngelihat anak-anak kan itu tek 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 itu berasa ya, dan itu kan nggak boleh ditekan ya. Dan dan pulsnya itu, detaknya itu sama dibanding otak orang dewasa lebih lebih cepat pada anak-anak. Nah, dan disinilah perkembangan otak yang sudah sempurna ketika udah sampai pada level cerebrum. Berarti kan midbrainnya atau cerebellumnya itu sudah sempurna. Medulanya sama spinal cordnya, bagian brainstemnya itu udah sempurna, karena itu adalah fase awal. Nah ketika kita melihat sampai cerebrum sudah lengkap, sudah sempurna, maka ya otak itu sempurna gitu, jadi gitu kan, karena ya berproses. Tapi kita tidak tahu apa yang terjadi ketika misalnya dia lahir lalu mengalami gangguan-gangguan otak yang menyebabkan pertumbuhannya gitu. Nah itu kenapa? Karena ya mungkin ada partikel-partikel logam yang kena ke otak, ke syaraf, dan itu mempengaruhi, dan itu bermasalah gitu. Dan yang menyebabkan banyak masalah untuk anak tersebut, dan ya di dalam perkembangannya kita lihat ya. Tapi kita bisa melihat kalau misalnya bayi itu normal, sehat lahirnya, nah otak itu akan sempurna di pada level cerebrum gitu kan. Dan ya setelah 8 bulan ya sempurna nih, nanti 9 bulan lebih sempurna lagi ya, siap untuk lahir gitu. Ini di bagian perkembangan evolusi dari otak ya. Setelah itu kita akan mempelajari dua bagian ini.